kasih, terima kasih Tuhan. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami sadari Tuhan bahwa pada saat Engkau ada, pada saat kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, mujizat terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Yang datang dalam keadaan sakit, pulang dalam keadaan sembuh Tuhan. Yang datang dalam keadaan gelisah, pulang dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu, menaikkan puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu pada siang hari ini Bapa. Bapa, kalau saat ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kebutuhan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi jawaban Tuhan. Kebenaran firman-Mu menjadi rema Tuhan. Memimpin, menuntun, menjadi pelita Tuhan bagi kaki kami Tuhan. Menjadi terang bagi jalan kami Bapa. Kami berjalan dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu hanya menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berjaga-jaga di bibir pintu Tuhan. Mulut hamba-Mu Tuhan sehingga benar-benar hanya kebenaran-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Engkau bekerja Tuhan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya Tuhan, dengan cara dan kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Pada saat ini kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus tetap ambil alih, Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus tetap berkuasa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kuasa, kebesaran bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Jika tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Amin. Shalom. Shalom. Coba tadi kita memuji Tuhan sungguh luar biasa. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan kita, wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita lihat ya, haleluya ya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Amin. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa besar di dalam hidup kita. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi garam, menjadi terang, bercahaya untuk orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita diselamatkan. Tuhan mau melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan, bisa diselamatkan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ya Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada di tengah-tengah wadah WTC di tempat ini Bapak Ibu. Kita punya gereja yang visinya luar biasa, dan kita juga benar-benar dipimpin, dituntun, kita dimuridkan oleh Bapak Gembala kita untuk kita benar-benar hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu selalu hadir di tempat ini, Bapak Ibu mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan, sebenarnya semua khotbah satu dengan yang lain itu saling berhubungan, saling relate ya Bapak Ibu. Kita kenal dengan nilai yang ada di dalam WTC itu disebutnya guidelines. Apa? Coba. Diversity, unity, living in the purpose, servanthood, discipleship. Ya, balik-balik. Guide apa? G-nya apa? Ya. U-nya? I-nya? Integrity. D-nya? Discipleship. E-nya? Excellence. L? Living in S-nya? servant. Ye, tepuk tangan buat semua. Siang ya, biar kita nggak ngantuk. Nah, hari ini Bapak Ibu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serial dari Bapak Gembala kita, Rise and Shine. Kita masih tetap ada di dalam tema bangkit dan menjadi terang. Serial ke-11. Tadi nilai keberapa tuh? Living in God Purpose. Artinya apa Bapak Ibu?
Kita hidup di dalam rencana Allah. Kita hidup menggenapi apa rencana Allah. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 3. Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Yang sudah dapatkan katakan amin. Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat ke-14. Saya baca ayat ganjilnya, Bapak Ibu baca ayat genapnya. Perikopnya berkata, Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah yang dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah menempati tubuhnya. Ayat 17 kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gak mau ya? Oh, ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk, saya mau tanya, Tuhan Yesus perlu dibaptis nggak? Kalau yang ibadah 1 udah dapat bocoran, jangan ya. Jangan jawab, ini PR untuk ibadah yang kedua. Tuhan Yesus perlu dibaptis nggak? Menurut Bapak Ibu. Yang bilang perlu, angkat tangan tinggi. Jangan setengah-setengah, tinggi. Siapa tahu benar dapat hadiah. Nah, oke, turun. Yang bilang nggak perlu, angkat tangan tinggi. Yang nggak perlu, yang nggak perlu. Sebenarnya yang perlu tadi kalau hitung hanya cuma 3 atau 4. Yang tidak perlu kayaknya nggak lebih tuh dari 5. Terus yang banyaknya ini apa? Bingung? Bapak Ibu, kalau baptisan itu artinya apa? Tanda pertobatan. Karena baptisan itu dia dari kata baptiso itu yang artinya apa? Ditenggelamkan terus bangkit ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tanya, kalau kayak gitu, ini lihat perubahan ya. Tuhan Yesus perlu nggak diselamat? Perlu nggak dibaptis? Coba yang perlu angkat tangan. Adanya yang cuma sampai kumis ya. Yang bilang nggak perlu angkat tangan. Ya, terus yang lain yang nggak tepuk tangan aja deh. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus nggak perlu dibaptis. Kenapa? Karena kan baptisan itu tanda pertobatan. Sedangkan kan Tuhan Yesus tidak perlu bertobat. Nah, tapi di sini Bapak Ibu kita lihat tadi di dalam ayat 16 dikatakan bahwa lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tadi kita sepakat ya, kita ada di tempat ini itu untuk menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Tuhan Yesus sebenarnya gak perlu dibaptis, tetapi untuk menggenapkan rencana Allah, Tuhan Yesus tetap harus dibaptis, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ya, Tuhan Yesus taat untuk melakukan apa yang seharusnya Tuhan Yesus lakukan, walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan pikiran secara manusia. Bahkan di situ pun kita lihat ya Bapak Ibu, Yohanes sebenarnya menolak. Karena Yohanes mengatakan bahwa bukan Tuhan Yesus yang harus dibaptis, tetapi yang harus dibaptis adalah Yohanes, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau dikatakan bahwa hidup di dalam rencana Allah, itu sebenarnya semua akan berkaitan dengan
keputusan kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini itu karena akibat keputusan kita di hari-hari kemarin. Kita bisa loh nggak ada di tempat ini. Bisa aja kita sekarang ada di Ramayana atau kita ada di CCM. Kalau keputusan kita nggak datang ibadah tapi kita mau shopping. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini karena Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mau beribadah. Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, setiap keputusan kita itu pasti ada konsekuensi yang harus kita terima, yang harus kita tanggung ya Bapak Ibu. Dikatakan bahwa ke belakang ya. Nah, dalam setiap, kayaknya ini harus agak dipinggirin ya Pak ya, supaya kelihatan ya. Ya, soalnya saya kayaknya tadi ibadah satu ada yang kasih masukan, kalau bisa jangan berdiri di tengah, karena kalau berdiri di tengah jemaatnya nggak kelihatan, dari posisi jemaat nggak kelihatan ininya. Bapak Ibu, di bawah ya Pak ya. Saya merasa tidak tinggi, jadi harus di sini dikatakan bahwa dalam setiap fase kehidupan ada banyak pilihan. Apabila pilihan kita benar dan sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita sedang menggenapi apa Bapak Ibu? Kehendak Allah. Dikatakan bahwa banyak pilihan. Ada pilihan yang penting, ada pilihan yang tidak penting, ada pilihan yang sangat penting. Kalau pilihan mengikut Tuhan, taat kepada Tuhan adalah pilihan yang sangat penting. Di sini dikatakan, Jim Elliotnya mengatakan bahwa tari dia. Itu tadi dikatakan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk setiap orang yang berjalan sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, tadi kita sudah katakan bahwa dalam hidup kita ada keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Kalau di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita tuh ada yang pertama dikatakan bahwa hidup yang taat akan firman Tuhan, dan yang kedua itu tidak taat. Di dalam pembahasan kita pada siang hari ini itu Bapak Gembala mengkategorikan tuh sebenarnya nanti ada dua di dalam hidup kita. Pada saat kita hidup taat itu berarti kita hidup dengan surga yang terbuka. Kalau kita hidup tidak taat, itu berarti kita hidup dengan surga yang tertutup. Nah, saya akan membahas, kita akan sama-sama belajar dari dua tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Dua raja yang begitu luar biasa. Yang pertama, kita akan belajar dari Saul, dan yang kedua kita akan belajar dari Daud. Minta tolong untuk slide yang Daud dan Saul. Kita bersyukur ya, ada yang multimedia baru yang hadir, yang bisa membantu kita. Oke Bapak Ibu, sambil kita menunggu, saya mengajak kita untuk kita membuka di dalam 1 Samuel 13 ayat 9 dan ayat 10. Kita akan belajar pertama dari Raja Saul, Bapak Ibu. Raja Saul ini kita akan belajar tentang surga tertutup, Bapak Ibu. Di dalam pembahasan kita, di dalam khotbah kita pada hari ini, itu dia mewakili surga yang tertutup. Kalau surga yang tertutup berarti tadi tidak taat.
Kalau surga yang terbuka berarti hidup di dalam ketaatan. Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan oleh Saul sehingga dikatakan dia tidak taat. Kita buka dalam 1 Samuel. Nanti Bapak Ibu di rumah baca dari ayat 1 sampai 14. Tapi untuk siang hari ini kita fokus aja di dalam ayat 9 dan ayat 10 Bapak Ibu. Sebagai latar belakangnya Bapak Ibu, Saul ini rakyat yang ikut atau yang ikut dalam medan pertempuran ini sebenarnya ada 3.000 orang Bapak Ibu. Tetapi untuk 3.000 orang ini yang mengikut Saul itu 1.000, yang mengikut Yonatan ada 2.000. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di dalam, kita baca dulu di dalam ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dan ayat 10. Kalau pada saat perjanjian lama Bapak Ibu, pada saat raja-raja itu akan maju untuk berperang, pada zamannya Saul itu biasanya sebelum mereka berperang itu pasti harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan biasanya yang mewakili untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ini sebenarnya dianya adalah Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu, kita lihat untuk kondisi Saul pada saat mereka mau melawan untuk bangsa Filistin itu, ternyata bangsa Filistin yang datang kepada mereka, kita lihat ya Bapak Ibu di dalam ayat 5 dulu. Saya baca ya Bapak Ibu. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut Bapak Ibu. Jadi kereta 3.000, 6.000 orang, dan pasukan berkuda itu yang sangat banyak. Nah, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Terus kita lanjut di dalam ayat 9 Bapak Ibu. Pada saat Saul sangat terjepit, ternyata Saul meminta. Sebab itu Saul berkata, karena di dalam ayat 8 ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Jadi sebenarnya ini posisi Saul sebagai raja, dia dalam kondisi yang sangat terjepit ya Bapak Ibu. Nah, ayat 9 dan ayat 10 mengatakan bahwa sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam posisi Saul, dia datang dengan pasukan yang terbatas, hanya cuma 3.000. Tetapi yang ada musuh yang akan datang itu pasukan kereta aja 3.000, 3.000, terus 6.000, dan yang berjalan kaki itu sebanyak pasir di laut. Dia dalam posisi terjepit seperti itu Bapak Ibu. Dia berusaha untuk apa? Mau melakukan tetap apa yang terbaik. Karena biasanya untuk mereka sebelum berperang itu mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang salah Bapak Ibu dari siapa? Dari Saul. Kenapa? Karena yang harus mempersembahkan korban itu adalah Samuel. Tetapi karena keadaan terjepit, akhirnya Saul harus memberikan persembahan. Tapi di sini Bapak Ibu, kita lihat bahwa di mata Tuhan itu adalah kesalahan yang fatal daripada Saul, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada saat Saul tidak taat Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat selanjutnya, itu benar-benar Saul sampai ditolak menjadi raja, bahkan kerajaannya akan pecah. Karena apa Bapak Ibu? Karena Saul tidak taat. Kalau kita berpikir secara logika, yang Saul lakukan benar nggak Bapak Ibu?
benar nggak sebelum dia mau maju berperang dia harus mempersembahkan korban? Kan Samuel nggak datang tepat pada waktu loh Bapak Ibu. Dikatakan bahwa 7 hari Samuel berjanji akan datang, tetapi setelah ditunggu-tunggu nggak datang. Dan dalam keadaan yang sangat terjepit, dia berusaha untuk mau mempersembahkan korban. Kalau kita lihat secara logika kita, yang dilakukan Saul benar apa salah? Benar. Kalau kita ada di dalam posisi Saul, kita juga pasti akan melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Karena apa? Karena kondisinya udah sangat terjepit. Tetapi ternyata yang benar merupakan dari pemikiran Saul untuk mempersembahkan korban, ternyata tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Yang harus tetap mempersembahkan korban adalah Samuel Bapak Ibu. Kalau bicara soal ketaatan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang hal yang benar itu belum tentu benar. Tetapi hal yang baik menurut kita belum tentu itu yang terbaik menurut Tuhan. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang dilakukan oleh Saul, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3 dan ayat 9 sampai 11. Di situ perintah dari Tuhan itu untuk Saul harus menumpas semua orang Amalek Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Saul, kita buka di dalam 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Di sini dikatakan Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bisa membacakan dengan suara yang keras? Pak Suryo. 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lompat ke ayat 9 sampai ayat 11 Pak Suryo. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ya, Bapak Ibu, kita dilihat di sini bahwa hal kedua kesalahan daripada Saul, Tuhan menyuruh untuk menumpas seluruh bangsa Amalek, tapi yang mereka lakukan apa Bapak Ibu? Yang tambun-tambun, yang bagus-bagus, kalau yang buruk-buruk mereka musnahkan, tapi kalau yang baik-baik itu mereka ambil. Dan nanti Bapak Ibu kalau baca di ayat yang lanjut Bapak Ibu, di situ dia dalam ayat 21 bahkan Saul mengatakan bahwa mengambil yang tambun-tambun itu untuk mempersembahkan, tujuannya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada saat tujuannya untuk mempersembahkan korban, tetapi tidak kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau, itu pun disebut apa? Tidak taat. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita sebenarnya anggap baik, kita anggap benar, yang kita lakukan itu kalau kita lakukan dengan kekuatan kita tidak peka dengan apa yang Tuhan mau, sebenarnya itu sedang menarik kita keluar daripada rencana Tuhan Bapak Ibu. Jadi di dalam kehidupan kita juga harus belajar untuk peka dan dengaran kepada Tuhan. Kita lihat di sini Bapak Ibu, Saul pada saat dia tidak taat kepada Tuhan, kerajaannya tidak kokoh. Ingat, setiap keputusan kita selalu ada konsekuensi. Terus dikatakan berikutnya bahwa akibatnya dia ditolak menjadi raja. Sedih ya Bapak Ibu. Ketiga dikatakan bahwa dia kehilangan
tuntunan. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel 28 ayat 16 sampai 20 Bapak Ibu, di situ pada saat dia mau maju berperang dan tidak ada Tuhan berbicara kepada dia, bahkan tidak ada Nabi Samuel lagi yang berbicara kepada dia, dia sampai mencari tukang tenung atau pemanggil arwah untuk memanggil arwahnya Nabi Samuel supaya berbicara kepada Saul. Tetapi yang dikatakan Nabi Samuel kepada Saul ini tepat seperti yang lalu-lalu yang sudah Nabi Samuel katakan kepada Saul, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, pada saat kita tidak taat kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita, biasanya kita akan kehilangan tuntunan Tuhan. Kenapa kita bisa kehilangan tuntunan Tuhan, Bapak Ibu? Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, otomatis lama-lama kehidupan roh kita akan padam. Roh Kudus pada saat kita melakukan dosa, Roh Kudus masih ada di dalam kehidupan kita, nggak Bapak Ibu? Masih. Tetapi kenapa kita bisa kehilangan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita nggak peka. Saat kita melakukan kesalahan yang pertama, mungkin kita merasa dakdikduk share ya. Pada saat kita mungkin mau mulai kompromi awal-awal, kita merasa masih ada hati nurani kita masih tertuduh dan kita masih bisa mendengar, oh ini nggak sesuai. Pada saat kita selalu nggak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, lama-kelamaan suara Roh Kudus akan semakin padam. Roh Kudus mungkin teriak, Roh Kudus mungkin bicara, tapi kita udah nggak dengar. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita lebih mengutamakan apa? Keinginan kita. Kita ingat bahwa keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi pada saat kita memadamkan keinginan roh di dalam kehidupan kita, berarti yang kita lakukan adalah keinginan daging. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat Saul, ciri-ciri Bapak Ibu di dalam kehidupan kita pada saat kita sudah mulai kehilangan tuntunan Tuhan di dalam hidup kita, dikatakan 1 Samuel 16 ayat 14, roh Tuhan telah mundur dari Saul. Terus kalau roh Tuhan sudah mundur dari Saul, dikatakan bahwa dia bangkit amarah dengan sangat. Bapak Ibu, pada saat kita tidak lagi melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang biasa menguasai kita adalah keinginan kita, keinginan daging kita Bapak Ibu. Dan pada saat keinginan daging yang menguasai seluruh kehidupan kita, biasanya ada hal yang baik terjadi di dalam hidup kita pun, kita bisa melihatnya sebagai yang negatif. Padahal terkadang Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, proses untuk kita semakin dimurnikan, proses untuk kita semakin didewasakan, terkadang banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pada saat kita jauh daripada Tuhan, hal-hal itu akan membuat kita kesal, akan membuat kita marah. Seperti Raja Saul, Bapak Ibu, dia bisa begitu marah terhadap Daud. Padahal kalau dia dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada saat roh jahat tinggal kepada Saul, Daud memainkan kecapi, roh jahat itu akan pergi. Artinya apa Bapak Ibu? Kehadiran Daud di dalam kehidupan Saul mendatangkan kebaikan. Tetapi karena dia telah kehilangan tuntunan Tuhan Bapak Ibu, akhirnya hal yang baik bisa menjadi masalah. Hal yang baik bisa menjadi, dia merasa bahwa Daud ini bukan panglima dia. Dikatakan bahwa Daud ini adalah panglima yang gagal perkasa, yang setiap kali perang itu gak pernah mengalami kekalahan Bapak Ibu. Tapi Saul gak akan melihat kelebihan Daud karena apa Bapak Ibu? Karena dikatakan bangkit amarah dengan sangat. Jadi dia melihat Daud sebagai ancaman Bapak Ibu. Dia tidak melihat Daud sebagai rekan, tetapi dia melihat Daud sebagai ancaman. Dan pada saat dia melihat Daud sebagai ancaman, dia berusaha untuk mau membunuh Daud ya. Dikatakan bahwa dengki dan mau membunuh Daud. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sudah kehilangan tuntunan Tuhan. Dia sudah kehilangan roh Allah di dalam kehidupan dia. Jadi ada hal-hal yang baik pun sekalipun, dia tetap melihat itu sebagai hal yang buruk atau menjadi ancaman ya Bapak Ibu ya. Saya ingat Bapak Ibu firman tentang Kain dan Habel. Kenapa Kain mau membunuh Habel Bapak Ibu? Iri. Kenapa
kenapa dia iri, Bapak Ibu? Warisan. Ini guru sekolah minggunya siapa sih? Kenapa dia iri terhadap Habel, Bapak Ibu? Persembahannya nggak diterima. Persembahan dia tidak diterima Tuhan. Persembahan dia tidak diterima Tuhan, yang salah siapa, Bapak Ibu? Dia diri sendiri, yang salah adalah Kain. Tetapi kenapa dia begitu marah terhadap Habel, bahkan membunuh Habel? Karena apa? Iri dan dengki. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita harus mulai waspada. Kalau kita melihat segala sesuatunya menjadi negatif, kita nggak melihat hal-hal baik di sekeliling kita, kita mulai melihat orang-orang di sekeliling kita ini sebenarnya selalu membuat kita marah, atau kita benci, atau kita benar-benar dalam pikiran kita ini orang udah nggak ada kebaikan. Itu berarti tanda-tanda tuh, Bapak Ibu. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda iri. Kalau iri hati, dengki, itu pertanda bahwa kita sedang taat atau kita lagi nggak taat. Tidak taat. Itu sebenarnya evaluasi buat kita ya. Kayak saya secara pribadi, Bapak Ibu, indikator di dalam hidup saya, kayaknya kalau udah bawaannya marah-marah, ngomel aja, kayaknya emosi aja bawaannya, itu sebenarnya udah tanda-tanda bahwa saya sudah terlalu sibuk dan saya meninggalkan yang hubungan pribadi dengan Tuhan. Saat teduh mulai bolong-bolong. Biasanya kalau saat teduh sudah mulai bolong-bolong, itu artinya apa, Bapak Ibu? Kita berjalan dengan kekuatan kita. Kita nggak berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan lagi bagus, kita peka dengan suara Tuhan, Bapak Ibu, masalah ada sekalipun, kita bisa melihat itu hal yang positif. Amin. Amin. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tokoh Raja Saul ini menggambarkan tentang surga yang tertutup yang nanti kita akan bahas di dalam pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat kalau tokoh Daud ini menggambarkan tentang surga yang terbuka. Berarti berbalik ya Bapak Ibu. Kalau tadi Saulnya tidak taat, kalau Daud itu bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu, Daud pada saat dia menghadapi peperangan atau musuh, dikatakan bahwa dia selalu menang. Tapi setiap dia mau maju peperangan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, saya maju atau enggak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya dia selalu mengandalkan Tuhan. Kalau bangsa Israel dikatakan bahwa mana, kenapa harus diambil secukupnya? Karena sehari cukup untuk sehari. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita datang kepada Tuhan, itulah pimpinan Tuhan untuk hari itu yang harus kita jalani. Hari besok itu ada tuntunan yang berbeda, atau kita harus datang lagi untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus Bapak Ibu, pada saat dia ada di dalam dunia, dia melakukan mujizat, dia melakukan pengajaran secara luar biasa. Setiap hari dikatakan bahwa pagi-pagi benar, dia berdoa. Dia meninggalkan murid-muridnya dan dia berdoa. Kalau Tuhan Yesus aja berdoa, kita bagaimana Bapak Ibu? Harus berdoa. Harus berdoa. Nah, dan sebenarnya kalau kita berdoa, Bapak Ibu, biasanya ada kekuatan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, karena kita akan menjadi lebih peka. Yang kedua dikatakan bahwa dia tidak dendam atau tidak menghormati Saul sebagai raja. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kisah Saul dan Daud ini, 2 kali sebenarnya Daud itu bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dikatakan bahwa dijauhkanlah daripadaku menjamah orang yang Tuhan urapi. Di sini benar-benar Daud melihat bahwa Tuhan yang akan berperang, atau Tuhan yang akan menghakimi. Bapak Ibu, pada saat kita berjalan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kita semakin hari kita peka dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melihat ada kelemahan-kelemahan orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin ada kesempatan untuk kita membalas dendam, Bapak Ibu, kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena penghakiman adalah miliknya Tuhan. Pada saat kita mengampuni Bapak Ibu, itu baik untuk diri kita. Jadi di sini Bapak Ibu, pada saat kita hidup dengan kekuatan daripada Tuhan, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa
Mengampuni adalah apa? Kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Gak tahu Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu mungkin sedang dikecewakan, atau mungkin Bapak Ibu sedang dirugikan, atau mungkin ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita rasa kayaknya nggak pantas untuk melakukan itu di dalam hidup kita. Dan mungkin saat ini kita ada kesempatan untuk membalas itu di dalam hidup kita. Kita serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Biarlah pembalasan adalah milik Tuhan. Nah, akibat dari ketaatan Daud dikatakan apa Bapak Ibu? Daud berkenan di hati Tuhan. Dan lanjut dikatakan bahwa diluputkan, di sini ya, diluputkan dari Saul yang akan membunuhnya. Ini bicara tentang perlindungan ya Bapak Ibu, perlindungan ilahi. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 23, pada saat Saul mengejar-ngejar Daud dengan begitu amarahnya luar biasa, sebenarnya saat itu Daud udah terkepung Bapak Ibu, dan itu Saul bisa langsung membunuh Daud. Tapi ternyata pada saat yang bersamaan ada informasi bahwa orang Filistin sedang menyerang. Jadi akhirnya Saul meninggalkan Daud, dia balik untuk melawan orang Filistin ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, pada saat kita taat kepada Tuhan, itu ada perlindungan ilahi di dalam hidup kita. Kadang-kadang di dalam hidup kita nggak sadar Bapak Ibu, banyak hal-hal yang mungkin itu bisa terjadi yang mencelakakan di dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya katakan bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat melihat status ya dari salah satu teman pengerja di tempat ini Bapak Ibu. Jadi di dalam statusnya itu tuh ada mobil pemadam kebakaran, dan ada salah satu pegawainya yang nggak sengaja itu tangannya terlepas, dan karena mobilnya mundur dia tergilas Bapak Ibu. Pada saat saya tanya, saya bilang, nih kok itu bisa kayak gitu? Jawabannya seperti ini. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yang namanya maut itu selalu ada. Kadang kita nggak sadar Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang mungkin akan membuat kita celaka, atau mungkin membuat hal-hal di dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita rugi atau seperti bagaimana Bapak Ibu. Tuhan bisa bebaskan kita, Tuhan bisa lepaskan kita, karena ada proteksi ilahi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Terus yang berikutnya dikatakan ciri-ciri. Kalau tadi Saul roh Tuhan telah mundur. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan Daud ada urapan. Karena roh jahat undur. Roh jahat undur itu artinya gini Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah katakan bahwa pada saat Saul dihinggapi oleh roh jahat, Daud memainkan kecapi, roh jahat itu undur. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita taat kepada Tuhan Bapak Ibu, kehadiran kita dimanapun dikatakan kita menjadi garam, kita menjadi terang. Pada saat kita hadir dimanapun kita berada, tentunya akan ada perubahan. Perubahan untuk apa Bapak Ibu? Perubahan untuk orang melihat siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang menyelamatkan kita, sehingga melalui kehidupan kita pun orang lain bisa diselamatkan ya. Terus yang kedua dikatakan ada penyertaan ilahi. Penyertaan ilahi yang tadi ya Bapak Ibu, yang dia hampir dibunuh oleh Saul, tetapi dia terselamatkan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Daud memimpin 400 orang bermasalah jadi pasukan yang hebat. Bapak Ibu, pada saat Daud dikejar-kejar oleh Saul, waktu dia ada di Gua Adulam Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa ada orang-orang gila, ada orang-orang stres yang Daud pimpin Bapak Ibu. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, pada saat kita taat kepada Tuhan, kadang-kadang masalah kita itu bisa terselesaikan dengan kita menyelesaikan masalah orang lain. Kadang-kadang kita juga lagi bergumul dalam keuangan kita. Kadang-kadang kita lagi bergumul karena ada masalah, mungkin ada masalah keluarga. Tapi mungkin tiba-tiba ada orang-orang yang datang kepada kita, mereka cerita, mereka curhat, dan sebenarnya pada saat mereka cerita dan curhat kepada kita bisa mendoakan mereka, dan mereka juga akan mendapatkan jalan keluar. Di saat yang sama Bapak Ibu, tanpa kita sadari,
sebenarnya proses Tuhan selesaikan juga masalah di dalam kehidupan kita. Di sini kita melihat bahwa pada saat kita hidup dengan kondisi, dengan surga terbuka, artinya kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Kita taat kepada Tuhan. Banyak hal yang mungkin kita nggak mampu untuk kita lakukan, tetapi Tuhan bisa menyelesaikan itu di dalam kehidupan kita. Amin, amin. Kita balik lagi ke slide yang ya. Dikatakan bahwa 3 hal yang terjadi ketika hidup kita menggenapi rencana Allah. Tadi dikatakan Matius 3 ayat 16, hidup dengan surga terbuka. Hidup dengan surga terbuka, kita tadi lihat contoh ya, Bapak Ibu, dari Raja Daud ya. Artinya kita akan mengalami kehidupan yang supranatural atau mengalami mujizat. Haleluya. Amin. Dikatakan nih George Muller bahwa 9/10 of the difficulties are overcome when our heart are ready to do the Lord will, whatever it may be. Artinya apa Bapak Ibu? 9 dari 10 masalah kita yang datang di dalam kehidupan kita itu akan terselesaikan pada saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Sama seperti tadi Daud, Bapak Ibu, pada saat dia dalam keadaan masalah, tapi dia bisa menjadi pemimpin yang hebat untuk 400 orang yang bermasalah ya. Ini dikatakan 3 tanda surga yang terbuka. Yang pertama, kita mengalami pemeliharaan secara ilahi ya. Kita udah lihat dari contoh dari tokoh Daud tadi ya Bapak Ibu. Terus kita hidup di dalam perlindungan ilahi. Terus dikatakan bahwa kita hidup dalam penyediaan secara ilahi ya. Tuhan tidak memberikan apa yang kita ingin ya Bapak Ibu, tetapi dia memenuhi kita dengan janjinya. Dia memimpin kehidupan kita, dia memberikan yang terbaik untuk kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Nah, 3 tanda surga tertutup Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar bahwa pada saat kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, surga terbuka di dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak taat kepada Tuhan seperti tadi Raja Saul, kita akan mengalami 3 tanda surga yang tertutup. Dikatakan tidak ada hujan, artinya hidup dengan tidak ada berkat Tuhan. Sebenarnya kalau bicara tentang berkat Tuhan, Bapak Ibu, yang di dalam pikiran kita yang langsung terbersihnya apa Bapak Ibu? Uang, terus kesehatan ya. Nah, kalau untuk kesehatan itu sebenarnya ada Bapak Ibu di poin berikutnya ya. Dikatakan bahwa kalau kita tidak ada hujan, artinya hidup dengan tidak ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan tuh istilahnya gini Bapak Ibu, kita kerja, kita benar kerja mati-matian Bapak Ibu, tetapi sebenarnya untuk mau menabung itu kita juga agak susah. Kenapa? Karena sebenarnya kita banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam berkat Tuhan, artinya mungkin kita punya pendapatan pas-pasan, atau mungkin kita punya pendapatan yang gak terlalu berlebihan, tetapi itu bisa selalu cukup di dalam kehidupan kita. Pada saat kita hidup dengan berkat Tuhan, keberadaan kita apapun tetap ada sukacita Bapak Ibu, tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita, tetap ada kesehatan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Terus yang kedua dikatakan bahwa 3 tanda surga tertutup Bapak Ibu, dikatakan belalang memakan habis hasil kita. Artinya walau ada hasil, namun ada saja yang menghabiskannya, sulit untuk menabung ya. Terus yang berikutnya dikatakan bahwa kita banyak mengalami penyakit yang datang silih
berganti. Penyakit kalau kita nggak jaga kesehatan pun bisa Bapak Ibu. Kita hidup seenak-enaknya. Udah dibilangin kita jangan makan makanan yang nggak sehat, apalagi kita usia yang udah di atas 30 atau 40 tahun. Tapi kita terus makanan kesukaan apa Pak? Ya, B2, B1, hajar aja ya. Udah sakit-sakit kepala dikit Pak, udah biarin aja. Seperti itu. Nah, kalau 3 tanda surga tertutup itu, kita selalu dikatakan bahwa banyak mengalami penyakit. Dan pada saat penyakit ada di dalam kehidupan kita, otomatis pengeluaran kita juga akan bertambah. Saya berdoa, kita hidup dengan surga yang terbuka. Amin. Kita semua sehat-sehat. Amin. Pekerjaan apapun yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, Tuhan berkati. Amin. Kita ada di dalam posisi yang cukup. Amin. Pas-pasan itu artinya apa? Pas mau liburan ada. Pas mau makan enak Ada. Jadi apapun keberadaan kita tetap menikmati sukacita di dalam hidup kita. Amin. Terus yang kedua dikatakan hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Tadi dikatakan bahwa kalau kita mencari Tuhan pun kita harus mencari Tuhan setiap hari. Hidup dipenuhi Roh Kudus setiap harinya, artinya pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita berdoa Bapak Ibu, biasanya Tuhan kasih kepekaan di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, kita buka ya Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pada saat kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, biasanya ada hal-hal, kalau di dalam Mazmur itu dikatakan bahwa pada saat kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa membukakan banyak hal, Bapak Ibu. Bahkan hal-hal yang akan datang pun Tuhan bisa sampaikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan kita memiliki hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kalau bicara tentang ketaatan, kita semua nggak mampu. Tetapi pada saat kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan mampu. Kalau tadi saya katakan bahwa Saul yang dipikirnya dia benar, tetapi itu tidak tepat seperti yang Tuhan mau. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, terkadang seringkali hal-hal yang kita anggap benar, hal-hal yang kita anggap baik, sebenarnya sedang menggeser kita keluar daripada apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa pada saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik. Tetapi seringkali kita di dalam kehidupan kita lebih berfokus kepada hal-hal yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali yang ditawarkan itu instan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mau menjalani apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak mudah. Makanya untuk itu dikatakan bahwa kita harus hidup dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu, banyak keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan yang benar, kita bisa melakukan yang tepat kalau benar-benar kita peka dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya seringkali Bapak Ibu, pada saat melihat status orang, pada saat melihat di medsos banyak yang berseliweran, kan kalau kayak media sosial itu kan tergantung kita ikutinnya siapa ya, itu kan biasanya sering keluar di medsos kita. Kita kadang-kadang Tuhan bisa berbicara melalui hal-hal yang sepele Bapak Ibu. Kita mungkin sedang berpikir mau melakukan A, mau melakukan B, keputusan apa yang harus kita ambil. Tiba-tiba kita bisa melihat status orang dan tanpa sadar sebenarnya itu Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui status yang kita anggapnya biasa Bapak Ibu. Pada saat kita punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus Bapak Ibu, itu kita bisa peka, oh
Iya, berarti saya nggak boleh lakukan A, saya harus lakukan B sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita taat gak mampu dengan kekuatan kita, tetapi kita bisa dengan kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus. Dikatakan bahwa pada saat kita taat melakukan atau hidup yang benar, poin yang pertama dikatakan surga terbuka. Tadi surga terbuka, surga tertutup kita udah belajar. Yang kedua dikatakan bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mudah mendengar arahan dari Bapa di surga. Karena tadi Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memberitahukan kepada kita bukan dari dirinya, tetapi apa yang dia dapat dari Tuhan untuk disampaikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, pada saat kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita, itu berarti kita memiliki semua yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada saat dikatakan pada saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mudah menolak dosa. Saya mau nanya, biasanya kita lebih mudah menolak dosa atau kita lebih gampang melakukan dosa? Pada dua jujur-jujur ya. Secara kalau kita lihat memang secara kedagingan kita lebih mudah melakukan. Kenapa kita lebih senang melakukan? Karena sebenarnya itu yang menyenangkan daging kita. Pada saat kita marah kan kita pengennya balas dendam aja. Pokoknya itu kan sebenarnya lebih menyenangkan daging. Terus pada saat kita dalam keadaan yang kita lagi butuh banget uang, terus kita diajak buat kompromi supaya bisa dapat kantongnya lebih besar, lebih gampang mana? Berdoa dulu, nunggu Tuhan, atau udahlah kita kompromi supaya dapat duitnya cepat. Ayo apa? Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Pada saat kita benar-benar mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, setiap hari kita akan dimampukan untuk menolak dosa. Jadi indikator kedua Bapak Ibu, pada saat hidup kita ada dosa yang kita simpan, ada dosa yang kita udah diingatkan tapi kita tetap nggak mau lakukan. Itu berarti apa? Kita sedang hidup dalam surga yang tertutup atau kita sedang hidup dalam surga yang terbuka. Ya, tertutup kalau kita lebih memilih dosa. Nah, berikutnya dikatakan bahwa sebab keinginan roh selalu bertentangan dengan keinginan daging. Untuk itulah kita nggak mungkin dalam satu waktu yang sama kita lakukan keinginan daging dan keinginan roh. Saya percaya kita semua di tempat ini hidup dengan surga terbuka. Amin. Amin. Kita hidup memilih keinginan roh daripada keinginan daging. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa pada saat kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita mudah mengerti firman Tuhan karena Roh Kudus yang mengartikan maksud firman Tuhan tersebut. Siapa yang di sini obat tidurnya baca Alkitab? Jujur, ayo. Kadang-kadang mau baca karena mau baca sampai kantongnya jatuh. Siapa? Kayaknya kalau yang ketawa paling besar itu ya. Nah, jadi pada saat kalau kita baca firman Tuhan, saya sebenarnya Bapak Ibu tentang surga yang tertutup dan surga yang terbuka ini Bapak Ibu, waktu saya akhir-akhir ini kita kan kalau di SMA ya, bacaan Alkitab kita itu kan lagi seru-serunya tentang Saul dan Daud. Jadi benar-benar ini bagi saya kalau yang baca SMA pasti manggut-manggut. Yang baca Alkitab setiap hari sesuai aplikasi WTC, coba angkat tangan Bapak Ibu. Ya, kayaknya sekali-sekali multimedia kita
aplikasi atau apps WTC-nya harus ditampilin ya, supaya semuanya rame-rame download, supaya saat kita belajar seperti ini kita semua sama-sama tahu jalan ceritanya. Bahkan khotbah nggak perlu 50 menit Bapak Ibu, 10 menit pun bisa selesai kalau semuanya udah baca Alkitab ya. Nah, kita memperoleh kekuatan secara ilahi ya. Seperti tadi kalau kita lihat di Raja Daud, dia bisa tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Saul karena apa? Dikatakan apa? Dia tidak mungkin melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu pun akan terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, tadi dikatakan bahwa pada saat kita taat atau hidup benar, yang pertama surga terbuka. Kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. ini offline-nya nggak ada ya? Oh, offline-nya beda. Offline-nya beda. Oh, Bapak. Ketiga, offline-nya beda, Pak. Ya. Ketiga, dikatakan apa? Kita akan memperoleh afirmasi dari surga bahwa kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan bahwa ada hamba yang jahat dan ada hamba yang baik. Yang Tuhan panggil untuk masuk bersama-sama dengan Tuhan, hamba yang baik. Seperti tadi pada saat Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, dikatakan bahwa ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Pada saat kita hidup dengan surga yang terbuka, pada saat kita taat melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita pun apa? Dikatakan oleh Tuhan dan menjadi iman dan doa kita semua, masuklah, turut bersama-sama, hai hambaku yang setia dan baik. Kalau hamba yang jahat tempatnya ada di mana Bapak Ibu? Di neraka. Kita semua di tempat ini adalah hamba-hamba yang baik dan setia. Amin. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima favor dari Tuhan ya. Sehingga kita akan dibedakan dari yang lain. Sebenarnya pada saat kita melangkah, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sebenarnya kelihatan sepertinya sama Bapak Ibu, tapi sebenarnya ada perbedaan. Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Di situ dikatakan bahwa ilalang jangan dicabut, biar aja dia tetap bertumbuh dengan gandum. Yang membedakan pada saat terakhir Bapak Ibu, ilalang dipotong dan dibakar. Gandum itu disimpan atau dipakai. Kehidupan kita Bapak Ibu, kita semua bisa duduk di tempat ini, kita semua bisa beribadah, kita semua bisa melayani bersama-sama. Tapi yang akan membedakan semuanya itu nanti apa? Hasil akhir. Apakah kita didapatin adalah hamba yang setia dan taat? Pada saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita taat melakukan apa yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa pada saat Tuhan datang kedua kali, kita semua dipanggil, hai hambaku setia dan baik, masuklah bersama-sama dengan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk WL dan singer bisa maju ke depan. Mungkin apa yang saya sampaikan pada siang hari ini Bapak Ibu tentang surga yang terbuka dan surga yang tertutup, mungkin kita belum pahami sebetulnya sepenuhnya, tapi saya percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya.
kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau memimpin, menuntun kami untuk kami berjalan di dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami berkat-berkat-Mu Tuhan. Surga terbuka di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti Engkau memberkati Raja Daud Tuhan, yang selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau mengokohkan kerajaannya Tuhan, bahkan melalui Tuhan keturunannya Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat Tuhan ada Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk setiap kami. Engkau menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau pilih kami Tuhan, untuk kami benar-benar diselamatkan oleh Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami mampu berjalan taat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kuatkan kami ya Roh Kudus, sehingga kami selalu berkata ya kepada kehendak-Mu, dan berkata tidak Tuhan kepada setiap tawaran-tawaran yang kami melihat terlihat seperti baik, tapi membawa kami keluar daripada rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu Tuhan pada siang hari ini yang mungkin sedang berkumpul untuk mengambil keputusan Tuhan, keputusan yang penting dan sangat penting di dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau pimpin, Engkau tuntun Tuhan, mereka mengambil keputusan yang terbaik seturut kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau benar mengalami Tuhan surga terbuka di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh disembuhkan Tuhan, kami hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah Tuhan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan pada siang hari ini Tuhan, untuk praise worship Tuhan, untuk multimedia Tuhan, untuk sound Tuhan, untuk asyar, untuk kolektan Tuhan, pengajar-pengajar sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami melakukan sekecil apapun Tuhan, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk para pemimpin kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Sabar dan keluarga. Kami bersyukur untuk Pak Yuda dan keluarga Tuhan. Berkat kasih karunia, perlindungan, penyertaan ilahi yang daripada Engkau mengalir dalam kehidupan para pemimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pengerja, setiap aktivis Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kalau jemaat-Mu sedang mengalami surga yang tertutup, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit, hidup di dalam terang kasih-Mu Tuhan, taat kepada Engkau Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan, restorasi terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Semua jemaat-Mu mengalami surga yang terbuka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami berkati kota kami berkati bangsa kami dengan damai sejahtera Tuhan. Pertobatan Tuhan besar-besaran terjadi dalam kota kami, dalam bangsa kami Tuhan. Kehadiran gereja-Mu menjadi jawaban untuk mempermuliakan Engkau ya Bapa. Kami teringat Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan, untuk tim elders juga Tuhan. Tuhan berkati mereka terus hidup di dalam ketaatan, sehingga membawa gereja-Mu Tuhan berjalan dalam visi dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing, Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, mengangkat hati dan percaya kita kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah, hidup di dalam surga yang terbuka dengan melimpah kasih setia Tuhan, kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus terus memimpin kehidupan kita hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya menerima berkat Tuhan, katakan amin.
maafkan ibu